Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku sebangsa dan setanah Indonesia, saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat merayakan Natal di tahun 2022 dan selamat menyambut tahun baru 2023. Tahun baru yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan janji-janji Tuhan yang akan kita capai bersama, dengan semangat perjuangan, kebersamaan di dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia yang lebih damai dan lebih bersatu di dalam keberagaman. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada beberapa sahabat bertanya kepada saya, "Om Pendeta, bagaimana tanggapan Om melihat begitu banyak perayaan-perayaan Natal yang dihalangi, begitu banyak di media sosial, postingan demi postingan yang memperlihatkan bagaimana saudara kita seiman, sesama umat Kristiani, atau saudara kita sebangsa dan setanah air Indonesia, jika kita orang Indonesia, yang mengalami penolakan untuk merayakan perayaan Natal di dalam satu wadah ibadah di beberapa daerah. Terkhusus daerah Jawa Barat yang paling banyak kejadian itu terjadi. Mulai dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan ada beberapa tempat yang lain. Di saat saya ditanya seperti itu, saya memberi jawab dengan cara yang sangat sederhana, saudaraku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau akan ditolak, bahkan dianiaya, bahkan sampai dengan dibunuh demi namaku, kata Yesus. Itu adalah suatu hal yang harus kita hadapi sebagai umat percaya, terlebih umat minoritas di bangsa ini. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita juga harus sadar dan memahami tentang keberadaan kita yang minoritas itu sebagai umat percaya. Bagaimana kita harus menyikapi, kita harus menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita juga harus tahu betul bahwa kekristenan akan bertumbuh dengan hebat, dengan kuat di tengah-tengah tekanan yang hebat. Justru di saat semuanya baik-baik saja, di saat semuanya fine-fine saja, Kristen sudah tidak mengalami tekanan apapun, maka kekristenan akan sangat berbahaya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mulai dari zaman Tuhan Yesus sendiri, sampai dengan zaman para rasul dan zaman jemaat mula-mula, kekristenan bertumbuh hebat, bertumbuh semakin kuat, semakin unity, semakin berdampak dahsyat dan menyatakan kuasa Tuhan yang tak terbatas di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah penolakan dari beberapa orang atau kelompok atau golongan. Tapi ingat saudaraku, semakin ditekan, kita akan semakin kuat untuk bertahan. Semakin dihimpit, kita akan semakin melejit. Semakin ditolak, kita akan semakin merambat hebat. Saya menyikapinya dengan cara yang sangat sederhana. Saya kembalikan kepada Tuhan dan menjadi introspeksi kita. Apakah kita sudah bisa menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah keberadaan masyarakat itu sendiri? Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat itu? Saya yakin dan percaya, saudaraku, di saat kebenaran firman yang hidup itu kita genapi, bahwa kita sudah bisa menjadi pribadi terang dan garam, menjadi suatu komunitas yang menjadi terang dan garam, atau menjadi suatu gereja yang menjadi terang dan garam, maka kita akan diterima dengan baik. Kita akan menjadi sahabat bagi banyak orang. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya cukup sedih juga merasakan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Terlebih ada kepala daerah yang menolak perayaan Natal di daerahnya dan menyuruh jemaat Tuhan untuk pergi ke kota lain. Ya, beliau sebagai pemimpin daerah cukup rasis dan cukup intoleran. Tapi apapun itu, ingat,
Kita tidak boleh menghakimi siapapun. Kita tidak boleh menghujat siapapun. Bahkan kita tidak boleh membenci pada akhirnya. Tugas kita adalah mengucap syukur jika itu terjadi, karena akan memberikan evaluasi ke dalam kita. Apakah kita sudah menjadi terang dan garam? Apakah kita sudah menjadi pribadi, komunitas, atau kelompok minoritas yang mampu menyatakan kasih dan kebenaran itu di tengah-tengah mayoritas. Mari kita berdoa untuk hal-hal itu, tanpa marah, tanpa menjadi benci, dan sampai menghakimi. Kita jadikan semuanya ini pelajaran kita, dan kita terus menyatakan kasih dan kebenaran itu tanpa henti. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada, baik secara pribadi, atau dalam kelompok, atau dalam wadah lembaga gereja, apapun nama sinodenya, dimanapun Anda berada, saudaraku yang saat ini mengalami penolakan, dimanapun Anda berada, di saat Anda mau merayakan Natal atau Tahun Baru, percayalah, kehadiran Anda sedang membawa lawatan. Anda sedang bertumbuh. Anda sedang menuju ke next level. Tapi jangan marah, jangan geram, jangan membenci, atau bahkan menghakimi. Tetap berdoa dan terus menyatakan kasih dan kebenaran itu. Di awal Januari saya akan ada di Jawa Barat dan Banten. Juga saya akan ada di Jakarta dalam pelayanan dan undangan untuk saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi dalam mata kuliah Islamologi. Saya rindu, saya berdoa untuk Provinsi Banten, untuk Jawa Barat. Saya berdoa untuk provinsi demi provinsi itu, untuk menyatakan kasih dan kebenaran itu. Dan saya percaya akan tiba waktunya kasih menang atas segala hal. Dan kebenaran dari firman yang hidup itu dicari oleh semua orang. Tapi sekali lagi, jangan pernah kita marah, jangan pernah kita geram, apalagi sampai membenci dan menghakimi. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudaraku umat Kristen yang ada di Kabupaten Lebak, di Kabupaten Bogor, dimanapun Anda berada, yang mengalami penolakan demi penolakan, di saat Anda ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah kasih kendor. Terus berdoa, terus jadilah terang, jadilah garam, terus nyatakanlah kasih dan nyatakanlah kebenaran. Dan jangan pernah marah, jangan pernah geram, jangan pernah benci, apalagi menghakimi. Perhadapkan semua sama Tuhan. Tuhan Maha mendengar. Ingat, pembalas yang paling hebat adalah datang daripada Tuhan. Kita tonton ke depannya seperti apa. Percayalah, Tuhan sanggup menghalau setiap musuh itu. Saudaraku tetap kuat, saudaraku tetap bertumbuh, saudaraku tetap luar biasa, saudaraku tetap bersukacita, tetap berpengharapan, tetap maju. Semakin dalam lutut kita tertanam, maka semakin berakar dengan kuat iman kita, dan pengharapan kita semakin nyata. Saya rindu setiap kita di akhir tahun ini berdoa bagi Indonesia, membawa shalom bagi Indonesia. Segala intoleran, segala radikalisme, terorisme, dan segala hal yang rasisme dilawat oleh kuasa roh Tuhan yang maha dahsyat itu. Benci dijadikan cinta, bahkan benar-benar cinta, seperti apa yang saya alami. Amarah diredakan oleh kasih dan dijadikan dengan damai sejahtera pada akhirnya. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu dari kota Batam melepaskan shalom, berkat, dan shalom yang membawa lawatan bagi Indonesia tercinta. Hamba berdoa secara khusus saudara-saudaraku yang mengalami tekanan intimidasi, dimanapun mereka berada. Kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus limpah atas mereka, dan mereka semakin kuat dan
mereka terus menyatakan kasih dan kebenaran dimanapun mereka berada. Mereka tidak menjadi marah, mereka tidak menjadi benci, tapi mereka semakin mengasihi dan semakin berdoa untuk kota-kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan mereka. Hambamu juga berdoa untuk Indonesia, dilawat oleh Tuhan. Damai sejahtera sukacita memenuhi bangsa kami. Indonesia baru, Indonesia penuh dengan damai sejahtera sukacita. Segala roh radikalisme, terorisme, kebencian, rasisme dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Indonesia baru, Indonesia yang penuh dengan damai, gemah ripah loh Cinawi, di dalam wadah NKRI yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memberkati Indonesia jadi dan digenapi. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap beritakan kabar baik, tetap menjadi berkat. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.